Roma pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kalau di aku, jujur aja masalah yang kita bahas ini sebenarnya bukan tentang teori aja, tapi memang beneran ada dan kejadian mungkin bisa sama kita atau teman-teman di lingkungan sekitar kita. Nah, kebijakan terus-menerus ini akan merugikan diri sendiri dan akan memberikan teman-teman yang sudah berusaha juga nih. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Hari ini merupakan hari yang spesial. Kenapa? Karena hari ini kita kedatangan kakak-kakak dari jurusan keperawatan nih. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, masalah di jurusan keperawatan. Kemudian kedua, dampak dosa terhadap iman dan ilmu. Ketiga, apa solusi dan juga harapan dari masalah-masalah tersebut. Kira-kira menurut Kak Andika sendiri, masalah ini cukup serius nggak di kehidupan kita sehari-hari? Wah, topik yang kita bahas kali ini cukup berat ya. Tapi dekat banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa sehari-hari ya, Kak ya. Betul banget sih Kak. Kira-kira kalau misalnya dari Kak Elena sendiri, kalau misalnya dibahas tentang integritas iman dan ilmu, kira-kira Kak Elena punya pendapat seperti apa? Nah, kalau dari aku, kita itu akan bicara soal integritas iman dan ilmu, terutama bagaimana dosa bisa mempengaruhi cara kita berpikir, belajar, dan juga tujuan kita kuliah di keperawatan ini sendiri, Kak. Kedengarannya berat ya Kak, tapi kita coba bawa santai dan relevan biar kita bisa dapat refleksi bersama. Kalau di aku, jujur aja masalah yang kita bahas ini sebenarnya bukan tentang teori aja, tapi memang beneran ada dan kejadian mungkin bisa sama kita atau teman-teman di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi pendengar jangan kemana-mana ya, karena ini penting banget buat kita sebagai mahasiswa sebagai calon perawat. Iya betul banget. Jadi mulai kita bahas lagi ya isu-isu yang terjadi di jurusan keperawatan. Oke, teman-teman semua, kita akan masuk ke topik pertama, yaitu masalah di jurusan keperawatan. Sekarang kita akan mendengar perspektif dari Kak Andika. Oke, masalah yang pertama itu adalah masalah prinsipnya. Beberapa mahasiswa masih sering terlambat masuk kuliah, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, bahkan akan melakukan plagiat. Dari sudut pandang iman, hal ini menjadikan dosa aktual, yaitu melanggar aturan yang sudah jelas. Jika dibiarkan terus-menerus, ini akan merugikan diri sendiri dan akan memberikan teman-teman yang sudah berusaha juga nih. Betul banget sih Kak Andika. Kira-kira kalau misalnya dari Kak Elena sendiri, masalah keperawatan yang ada di jurusan keperawatan itu, Kak Elena berpikir apa? Nah, selain itu Kak, ada juga fenomena yang persaingannya tidak sehat. Nah, seharusnya kompetisi ini mendorong mahasiswa untuk belajar lebih baik lagi. Tetapi kenyataannya ada juga yang menjatuhkan iri hati dan enggan untuk bekerja di kelompok tersebut. Secara teologis, hal ini sangat berkaitan dengan akar dosa yang kesombongan. Dalam jangka panjang, sikap seperti ini dapat memecahkan pemersatuan di komunitas akademik, Kak. Betul banget sih Kak. Kira-kira kalau misalnya dari Kak Elika mengalami masalah keperawatan di jurusan keperawatan ini seperti apa? Mungkin lebih ke menghadapi masalah ketidakjujuran yang ada, mungkin dari kayak mahasiswa punya kasus kayak memalsukan absensi atau bahkan melakukan manipulasi data. Hal ini merupakan bentuk dosa pengkhianatan terhadap kebenaran. Jika terjadi terus-menerus, akan merusak citra mahasiswa keperawatan yang seharusnya menjunjung tinggi integritas. Betul banget sih Kak, itu real banget sih di perkuliahan ya Kak. Kemudian kalau misalnya dari Kak Felicia sendiri ini, kira-kira masalah keperawatan, masalah di jurusan keperawatan yang sedang menghadapi ini seperti apa Kak? Kalau aku mau ngambil yang tentang masalah penyalahgunaan teknologi sih Kak. Jadi kita semua tahu kita semua punya gadget, tapi banyak teman-teman lain itu yang menyalahgunakan penggunaan gadget ini. Jadi yang seharusnya gadgetnya kita pakai untuk mendukung perkuliahan kita, tapi malah disalahgunain nih untuk nyontek, untuk buka konten yang nggak baik, atau juga menyebarkan informasi palsu, atau juga bergosip. Nah ini itu juga masuk ke dosa penggunaan wanita kan Kak. Jadi sesuatu yang baik yang harusnya digunakan dengan baik dan benar, tapi malah disalahgunakan untuk tujuan yang salah. Betul banget sih Kak. Kira-kira Kak Jonathan ada mau menambahkan Kak? Kalau dari aku sih mungkin ada kurangnya kepedulian. Kalau sejauh jauh mungkin kayak dari lingkungan kita sebagai mahasiswa, banyak mahasiswa lebih fokus pada diri sendiri, kayak kurang membantu teman gitu. Padahal kan kita tahu profesi keperawatan menuntut kerjasama dan kepedulian. Jadi dalam perspektif iman, ini menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan kasih. Nah, jelas banget ya kakak semua. Kayak tadi masalah di jurusan keperawatan ini seperti masalah ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, persaingan yang tidak sehat, penyalahgunaan teknologi dan juga kurangnya kepedulian. Di dalam jurusan kita ini bukan hanya tentang akademik doang ternyata, tapi juga bersifat moral dan spiritual. Oke semuanya, sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu dampak dosa terhadap iman dan ilmu. Pertama, kita akan mendengarkan perspektif dari Kak Jonathan. Ya mungkin kita coba lihat dari sisi proses berpikir. Ya, dosa ini kan membuat pola pikir kita menyimpang. Misal ilmu dilihat hanya sebagai alat untuk mengajar prestasi, bukan sebagai sarana untuk melayani. Jadi pikiran yang terdistorsi oleh dosa tidak lagi berorientasi pada kebenaran. Betul banget sih Kak. Kira-kira Kak Junita ada mau menambahkan Kak? Mungkin menurut aku itu di aspek metodologinya ya. Menurut aku itu dosa mempengaruhi bagaimana cara kita belajar. Misalnya saat kita mencontek atau melakukan plagiarisme, itu tuh dianggap sebagai sebagai jalan keluar gitu kan. Tapi kita tuh telah membangun metodologi yang salah sebenarnya. Padahal metodologi ini sebenarnya dalam ilmu dia itu menuntut kejujuran, kedisiplinan dan juga keterbukaan gitu kan. Betul sih Kak. Kira-kira Kak Cynthia ada mau menambahkan Kak? Oh, aku setuju banget sih, soalnya kan tadi juga udah dibilang kan kalau dosa itu tidak akan mempengaruhi cara berpikir.
pikir cara belajar juga, tapi ternyata dosa itu juga mempengaruhi tujuan ilmu. Nah, harusnya tujuan ilmu keperawatan itu untuk melayani sesama dengan kasih dan memuliakan Tuhan, tapi tujuan itu bergeser menjadi untuk menilai mengejar lain dan sekedar diri saja. Betul banget sih Kak. Kira-kira kalau misalnya dari Kak Teresa sendiri, kalau dari aku sih di sini kita belajar pentingnya integrasi iman dan ilmu. Iman berfungsi sebagai kompas moral yang menuntut ilmu agar tetap berada pada jalur yang benar. Terus ilmu memperkaya iman kita dengan menghadirkan kasih dalam bentuk pelajaran nyata. betul banget sih Kak. Kira-kira kalau misalnya dari Kak Andika berpikir seperti apa? Iman dan kata lain, iman tuh dan ilmu tuh gak bisa dipisahkan. Keperawatan yang hanya berfokus pada aspek ilmu tanpa iman akan kehilangan dari kemanusiaan. Terus sebaliknya, iman tanpa ilmu tidak cukup untuk menjawab tantangan dunia kesehatan modern. Ya, sudah sangat jelas sekali ya Kak Tasma. Jadi bahwa integritas ini sudah menjadi fondasi bagi kita sebagai calon-calon perawat yang berkarakter sekaligus kompeten. Baik, sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga, di mana ini akan membahas tentang solusi dan juga harapan dari masalah-masalah tersebut. Kira-kira kita akan mulai dari Kak Elena sendiri. Kira-kira Kak Elena punya solusi untuk masalah-masalah seperti di atas tadi, itu menurut Kakak seperti apa? Nah, kalau pribadi solusi pertama yang akan diberikan itu adalah pembentukan karakter. Jadi mahasiswa harus dibiasakan dan dibinasakan untuk jujur, disiplin dan peduli terhadap sesama dan pendidikan akademiknya. Karakter ini perlu dipupuk juga sejak masa pendidikan kita waktu kecil Kak. Betul banget sih Kak Elena, aku setuju. Kira-kira kalau misalnya dari Kak Elena sendiri, Kakak punya solusi seperti apa Kak? Mungkin solusinya kayak membangun komunitas belajar yang sehat ya Kak ya. Kayak contohnya ada persaingan, walaupun persaingan tetap ada, tetapi diarahkan menjadi motivasi untuk maju bersama, bukan untuk menjatuhkan satu sama lain sih Kak. Betul banget sih Kak. Kira-kira kalau misalnya dari Kak Feli sendiri punya solusi seperti apa? Kalau dari aku sesuai masalah yang tadi aku bilang, tadi penyalahgunaan teknologi, mungkin solusinya bisa kita menggunakan teknologi secara bijak ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita merefleksikan diri kita, teknologinya itu yang kita punya, gadget yang kita pakai sehari-hari, kita harus tahu batasan, kita harus dukung gadget itu untuk pembelajaran, bukan untuk disalahgunakan. Betul banget Kak. Kira-kira kalau misalnya dari Kak Junita sendiri ada tambahan nggak? Kalau menurut aku sih itu penting untuk merefleksikan diri di iman dan juga doa ya Kak. Jadi kita tuh para mahasiswa perlu menyadari kembali gimana panggilan kita sebagai perawat dan sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang merusak integritas kita sendiri. Betul banget sih Kak. Kalau misalnya dari Kak Cynthia, apakah mungkin ada tambahan itu Kak? Aku setuju sih yang udah dibilang sama Kak Elena, Kak Unika, sama Kak Junita juga tadi yang refleksi itu. Jadi dengan hal itu tuh kita bisa menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan juga membentuk calon perawat yang berintegritas dan profesional. Betul banget sih Kak. Jadi dengan mengintegrasikan iman dan ilmu, jadi mahasiswa keperawatan itu diharapkan tidak hanya unggul secara akademik ya Kak, tapi juga menjadi teladan di dalam moral dan juga spiritual Kak. Oke, sekarang mungkin sudah sampai di penghujung acara. Jadi terima kasih untuk kakak semua yang sudah hadir di acara ini. Semoga diskusi ini mendorong kita semua untuk semakin mengintegritasi iman kita dengan ilmu, sehingga ke depan kita dapat menjadi perawat-perawat yang kompeten, berintegritas, dan penuh kasih. Sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Di dunia keperawatan, kadang kita mudah tergoda untuk belajar atau bekerja hanya demi nilai atau pengakuan. Tapi, ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama kita adalah melayani Tuhan lewat setiap hal kecil yang kita lakukan. Semoga kita bisa terus belajar dengan hati yang murni dan membawa kasih Kristus dalam setiap pelayanan kita.